warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurani, tetap setia di channel kita tercinta Sudut Nurani, jernih seimbang manusiawi. Pada kesempatan kali ini sahabat Nurani, alhamdulillah tim kita Sudut Nurani diperjalankan dan silaturahmi ke Pondok Pesantren Kiai Mojo, tepatnya di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Pada episode kali ini kita di samping bersilaturahmi, kita akan berguru pada sosok narasumber kita kali ini, yaitu Muhammad Syarif Haibatullah Akbar. Kita akrab memanggilnya beliau dengan Gus Ibad. Saya tetap setia dengan Cak Saiful. Kita nanti akan bertanya-tanya kepada beliau tentang bagaimana gerakan menanam pada generasi muda, karena kebetulan Gus Ibad beliau ini adalah sosok pekerja sosial dan sosok motivator dan yang tak henti-hentinya mengajak pada generasi muda, santri untuk terus menanam, karena menanam adalah untuk memenuhi harapan besar di esok hari. Kita perkenalkan tamu dan narasumber istimewa kali ini. Selamat berlibat. Sehat Gus. Alhamdulillah. Sahabat Nurani, langsung saja kita akan berguru pada Gus Ibad tentang bagaimana gerakan menanam pada generasi muda. Nanti Cak Saiful akan menjelaskan lebih global bahwasannya bagaimana gerakan dari sosok Gus Ibad ini, sosok pengasuh pondok pesantren yang juga intent pada gerakan ajakan kepada generasi muda untuk menanam, baik itu tumbuhan atau apapun saja, untuk bergerak menuai harapan di esok hari. Monggo Cak Saiful. Oke, terima kasih Cak Farid. Teman-teman sahabat Nurani, sudah bersama kita Gus Ibad yang kita kenal sebagai sosok yang getol dan rajin untuk menggelorakan kembali pada generasi muda semangat menanam. Ini tentu bukan gerakan yang asing, tetapi di tengah situasi zaman ketika anak muda sedang berada dalam kungkungan digital, arus informasi dan teknologi, Gus Ibad ini justru malah mengajak kita untuk flashback kembali ke sebuah kegiatan yang kita semua tahu sudah mulai ditinggalkan terutama oleh generasi muda, yaitu kebiasaan untuk mau menanam. Nah, ini yang perlu kita korek lebih dalam, perlu kita gali lebih jauh dari sosok Gus Ibad ini, tentang mengapa di tengah arus informasi dan globalisasi ini kok yosik kober-kobere, kok yosik lalar gawe mengajak anak-anak muda untuk kembali menanam. Kira-kira begitu Gus. Jadi respon panjenengan pripun? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung mau ya. Mungkin begini. Saya itu dari kecil itu dididik di lingkungan pesantren. Dididik di lingkungan pesantren yang dimana pesantren itu, pesantren Tambak Beras itu juga tidak terlalu metropolis, juga tidak terlalu desa, ya, cara gampangannya itu desa. Di situ saya banyak berinteraksi dengan petani-petani, dengan peternak-peternak. Memang hidup saya di masa kecil saya habiskan dengan khalayak kampung. Jadi dekat dengan masyarakat dan warga, dekat secara emosional maupun secara intelektual mungkin ya. Secara intelektual. Lalu saya mempunyai pemikiran. Setelah beranjak dewasa saya mempunyai pemikiran bahwasanya kenapa kok di zaman-zaman sekarang ini, di zaman banyaknya hiruk pikuk yang muncul, itu tidak ada sosok yang bisa memersatukan semua kalangan.
mempersatukan semua kalangan. Sedangkan generasi muda seumuran saya nih, seumuran saya itu banyak dihabiskan dengan kehidupan yang hedon, seperti nge-game, pakai pakaian yang branded, bermerek, mempunyai selera yang tinggi. Tapi di sisi lain mereka tidak mempunyai kontribusi pada seakan-akan mereka itu tidak mempunyai kontribusi kepada generasi yang akan melanjutkan di masanya. Jadi sistem pengkaderan itu seperti terputus. Lah, generasi yang akan dibentuk ke depan ini seperti apa? Generasi kula mawon, generasi saya sendiri yang ya mungkin banyak yang ikut demo dan lain sebagainya. Saya pribadi juga prihatin. Kenapa kok anak-anak muda itu bisanya cuma demo? Kok enggak sejalur? Mungkin kalau enggak setuju dengan satu undang-undang ya ditempuh di MK. Yang jurusan hukum bisa membantu adik-adik kelas yang mempunyai aspirasi yang punya aspirasi yang sama. Itu kan bisa membantu. Mungkin kakak-kakak kelasnya juga bisa membantu dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini yang saya kira terlalu keprihatinan berarti. Terlalu lepas atau terlalu jauh dari koridor yang semestinya. Terus saya juga banyak berdiskusi dengan sosok pegiat budaya, sosok pegiat seni dan lain sebagainya. Tapi setelah saya pikir-pikir, hal yang terpenting itu bukan pada seninya, bukan pada budayanya. Apa yang harus diselesaikan dahulu? Pertanyaan di situ. Membangun peradaban itu harus ada sosok atau harus ada mekanisme intelektual. Mekanisme intelektual yang mana itu juga akan membentuk suatu budaya, dan budaya itu sendiri juga akan menentukan identitas dalam berperadaban. Mulai nunggu pulau ya. Nunggu pulau seperti itu. Akhirnya saya flashback lagi, saya baca-baca buku sejarah, saya pelajari semua sejarah. Akhirnya saya menemukan kesimpulan bahwasanya membangun suatu peradaban itu harus ada ketuntasan dalam hal pangan. Jadi yang primer dan harus diselesaikan terlebih dahulu itu urusan pangan. Iya. Harus ada. Ya, pangan ini tadi kaitannya dengan apa, Mas? Sekadar pangan sebagai pangan itu itu ada cara pandang yang lain. Pangan itu kalau saya tidak lepas dari 3 hal. Satu, pertanian, yang kedua itu soal peternakan, yang ketiga itu soal perikanan. Pertanian, peternakan, perikanan. Itu tidak boleh lepas. Kalau lepas salah satu, pasti nanti mata rantai kemandirian itu akan terputus. Sebentar, lepas ini bagaimana? Pemaknaan dan pengertian lepas ini. Bahwasanya yang saya giatkan di sini itu kemandirian pangan. Jadi pangan dalam pengertian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pokok. Begini, kalau kita itu hanya menjadi petani sayur tanpa bisa membuat suatu obat, mungkin ya pestisida harus beli, apa-apa harus beli. Iya, nggak apa-apa, beli nggak apa-apa selagi dia mampu. Selagi dia mampu, beli aja nggak apa-apa. Tapi ketika petani itu tidak bisa membeli, solusinya bagaimana? Dia sudah ketergantungan untuk membeli. Ketika dia tidak bisa membeli,
Entah itu tokonya tutup, pabriknya tutup atau bagaimana. Gak duwe duit juga bisa ya kan. Iya. Gak duit juga bisa. Itu nggak ada solusi yang memikirkan, itu nggak ada. Sementara itu juga butuh solusi. Sementara itu harus berjalan. Semisal ada teman tani saya itu yang awalnya itu bingung. Mas, iki tanduran iku kuning-kuning godhongnya gampang rontok. Ini kena apa kira-kira? Godhongnya bolong ini kena apa kira-kira? Semisal ini ada teman yang curhat. Daunnya itu kering terus bolong. Itu solusinya gimana? Hal-hal seperti ini yang harus menjawab siapa? Yang mencari dan menemukan solusinya. Yang menemukan solusinya siapa? Ya paling enggak itu ya generasi muda yang bisa menjawab. Harus kembali ke anak-anak muda tadi itu. Kembali ke anak-anak muda. Lah, ketika anak-anak muda ditanya, wah saya nggak paham. Soal pertanian saya nggak paham. Baru kalau soal Mobile Legends dan lain sebagainya saya paham. Iya. Iya. Kan kebanyakan pakar ya. Kebanyakan generasi muda saya ini kan gitu. Kecanduan game, hidupnya hedon dan lain sebagainya. Iya. Tapi nggak ada satupun pengetahuan yang ditangkap itu untuk membantu orang-orang di lingkungan dia. Sementara masyarakat, orang-orang yang ada di sekeliling dia memerlukan solusi itu. Iya, dan itu sangat banyak problematikanya. Semisal ada anak muda yang hidupnya itu hedon. Sedangkan pekerjaan orang tuanya itu adalah bertani. Ketika orang tuanya itu bertani, itu suatu ketika muncul problematika yang namanya hama wereng. Sawai pae diserang wereng. Ya, muncul yang namanya hama wereng. Akhirnya pari yang itu tadi itu menjadi kuning. Seharusnya anak muda yang masih dalam proses tahap belajar itu bisa menjawab itu. Sekarang kan enggak. Berarti wong kowe tak pakane tapi orang enek timbal-balik itu terus kaya apa terusan. Kan ngoten to? Iya. Kowe tak pakane tapi orang enek timbal-balik. Akhirnya ya generasi ini ya jadi generasi yang melempem. Nah, dari sekian banyak fakta yang sudah Gus Ibat sampaikan, terutama terkait dengan kepedulian dan kemauan anak-anak muda untuk sedikit saja peduli dengan menanam. Ya. Itu bagaimana cara menjelaskan sehingga timbul dorongan, motivasi bagi anak-anak muda untuk mulai peduli. Ini baru step awal saja, mau peduli terhadap dunia yang selama ini menopang hidup mereka, ya ini pertanian, peternakan dan perikanan. Sedikit aja peduli. Itu apa yang harus dikerjakan? Satu yang hilang, ya mungkin bukan hilang ya, yang jarang ditemui sekarang itu generasi yang suka membaca dan suka menulis. Itu juga berpengaruh. Atau nanti fokus mereka tidak di situ, diselewarkan oleh kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya bagi realitas dia sendiri. Misal nge-game, aku ini soal orang nge-game ini mati. Aku soal orang nge-game ini mati. Mendingan orang mangan dibanding orang nge-game. Nah, seperti itu. Kalau terjadi ya bahaya. Nah, di tengah situasi seperti itu, Gus Ibat sendiri dalam proses mengenalkan kemauan serta kepedulian anak-anak muda untuk menanam, itu mengalami banyak kendala, tantangan, atau punya trik-trik tertentu untuk membangkitkan semangatnya. Iya. Itu macam-macam ya. Mungkin ada yang salah satu teman saya itu rumahnya itu di Tambeng Mojo sini. Dia mulai mau nanam polybag, nanam di media polybag. Meskipun itu hanya ya paling 70-50. Tuh awalnya dia itu antipati. Seakan-akan
petani ku duwe ora enek ajine dadi tani. Nah, itu kan juga kesan yang selama ini sangat kuat ada di cara berpikir anak-anak muda bahwa bertani itu kegiatan atau pekerjaan yang bersifat tradisional. Iya. Orang keren belas lah. Iya, dan itu juga sangat wajar, sangat rasional ketika apa? Mereka yang orang tuanya itu bekerja sebagai petani. Itu kebanyakan itu begini. Ketika panen itu ditebas dan ketika ditebas harganya itu tidak sesuai dengan modal yang dilaksanakan, yang sudah ditanam di sawah. Pupuk itu juga habis banyak, harganya juga mahal. Obat juga habis banyak, harganya juga mahal. Kayaknya problem kita ya. Iya, harganya juga mahal. Sedangkan buruh itu juga mahal. Ya. Banyak beralih ke mesin itu. Iya, banyak yang beralih ke mesin. Oke. Sebelum kita masuk ke soal menanam sebagai komoditas dan menanam sebagai kebutuhan primer tadi, coba kita selesaikan dulu problem yang sedang dihadapi anak muda ini supaya mereka kembali mau sedikit saja peduli bahwa menanam itu sesungguhnya bukan pekerjaan tradisional, bukan pekerjaan wong kuno. Justru menanam itu sebuah aktivitas yang sangat-sangat mulia dan pasti memberikan manfaat. Mungkin cara Gus Ibad mendoktrin anak muda itu loh, dari keasikan main game terus mau beranjak, mau dikit-dikit menanam itu. Iya, jadi gini, saya teruskan lagi ya. Ketika orang tuanya itu sudah panen dengan cara ditebaskan, yang sudah umum di petani-petani lokal itu nggak mau ribet lah. Nggak mau ribet. Itu kata-kata yang pertama kali keluar itu apa? Duitnya orang cocok karo obate. Itu pasti. Kalau kita mau berpikir, lah kalau obat itu mahal, kenapa kok kamu nggak bikin sendiri? Kok panggah tuku ae? Itu kan suatu suatu kebodohan yang harus digugat. Suatu kebodohan yang harus digugat. Lah iso nggak obat ya, Mas? Lah, kalau nggak tahu caranya buat obat, ngapain kamu punya HP? Wong di HP, di Google itu juga banyak panduan-panduan buat obat, itu juga banyak. Wong negara kita itu apapun itu bisa tumbuh, dan tumbuh-tumbuhan yang seringkali dianggap tidak penting itu juga sangat penting untuk pertanian. Misalnya krokot itu penuh kalsium, penuh magnesium dan lain sebagainya. Krokot yang jadi hama di sawah itu bisa jadi obat. Termasuk damen. Damen itu juga bisa jadi media untuk penumbuh jamur. Padahal biasanya mari nandur biasanya damen diobong. Dan itu mengeluarkan polusi. Padahal damen bisa diolah untuk kembali dijadikan sumber makanan juga bagi tanaman. Bukan bagi tanaman, bagi jamur. Bagi jamur. Itu gampang kok itu, buatnya itu gampang. Ya, kalau jangan mau Pak Junan mau, ambil aja damen yang baru dipanen. Nanti disucikan. Arti suci itu nggak boleh ada bau pestisida, nggak boleh ada rasa-rasa yang aneh, rasa-rasa kimia, itu harus dibersihkan dulu dengan cara direndam. Setelah direndam diangkat, taruh di media tanam, beli jamur di pasar, jenengan emplung nih. Besok itu jamurnya sudah banyak, jamur tiram. Jadi kuncinya pada kemauan untuk belajar, kemauan untuk membaca. Kalau saya membaca dulu dengan fasilitas yang sudah sangat mudah dan semua itu dipenuhi oleh alam. Dari kegiatan menanam sendiri itu kan sebenarnya bisa enggak itu melatih mental, emosional, bahkan cara berpikir? Nandur tok itu bisa agak dipakai untuk melatih cara berpikir, mental itu. Iya caranya. Mungkin kalau untuk generasi muda itu banyak persoalannya. Semisal kayak teman saya tadi yang di Tambeng Mojo itu, anak Tambeng Mojo itu, dia mau menanam itu, ya saya beli.
kulolokne. Hmm. Kowe wis anak tunggal, ora iso nandur, isone mung ngatung tok. Wah, giman kalah ngamuk. Iki lho noman capopo. Wah, giman kok ngamuk niku lho. Apa itu? Upama ora ngamuk ku ya ora kalah apa-apa. Ora kok terus lek kalah game terus kupinge cuwil niku nggih mboten. Gitu. Lah itu mengalami suatu histeri tersendiri. Dia itu sudah mengalami describing reality. Nah, menanam bisa tidak menjadi bisa namanya terapi dalam tanda kutip? Bisa. Akhirnya lambat laun ketika dia sudah menanam, dia itu jadi awas. Berpikirnya sangat nalar. Kena apa kok bolong? Kena apa kok garing? Kena apa kok buahe ku enek lukae? Dia itu timbul pertanyaan-pertanyaan yang itu dia dapat dari apa yang dia tanam. Ini keren ini. Jadi proses belajar itu sesungguhnya diawali dari timbulnya pertanyaan-pertanyaan. Timbulnya pertanyaan. Jadi belajar itu sesungguhnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Bukan terutama menjawab soal kan? Bukan. Bukan. So jawaban itu banyak. Yang jarang itu pertanyaan. Jawaban itu banyak. Kebenaran itu ada banyak. Kebenaran itu ada banyak. Yang jarang itu adalah yang bertanya bagaimana yang benar. Mengapa kok harus begini? Kenapa kok nggak gini? Oke. Itu seperti itu. Jadi menanam itu sebenarnya juga melatih proses berpikir. Proses berpikir. Dan itu sangat-sangat nalar, sangat-sangat rasional. Dan sangat-sangat apa ya? Realitas tinggi. Betul. Jadi realitas yang dihadapi, proses belajar tadi menghasilkan pengalaman belajar yang benar-benar autentik, aktual kan? Aktual. Apa yang dihadapi. Iya. Jadi mentalitas semacam itu kan nanti bisa dibawa tidak sekadar pada bidang tanam-menanam, tapi untuk urusan-urusan yang lain. Urusan-urusan yang lain. Mereka juga akan terus mau belajar dengan pengalaman-pengalaman yang mereka hasilkan secara autentik. Satu. Kemudian yang kedua, Gus. Kan menanam kan tidak sekadar dicepke atau bibit ditebar, tapi kan juga harus rutin disambangi, rutin dilihat, ada komunikasi. Gimana itu cara menjelaskannya? Saya itu dulu itu mondok di Kwagian. Waktu di Kwagian itu kebetulan yang ngomong saya itu juga pelihara lele dan juga pelihara ayam. Akhirnya sedikit banyak saya juga merasakan bagaimana emosional si orang yang ngomong saya itu tadi, pamong saya, dengan ketika berinteraksi dengan hewan. Semisal ayamnya itu sakit, Ustaz. Ayamnya itu sakit. Ketika sakit itu enggak kok terus dicari obat, enggak. Dia lihat dulu sakitnya itu gimana. Sakitnya itu lemas, mukanya itu sudah biru atau gimana? Atau sakit kayak Parkinson itu. Itu kan ada di ayam itu kan ada. Diamati dulu. Setelah diamati tidak dicarikan obat. Dilus-lus. Walah lele, gandeng-gandeng kok loro. Jadi ada proses komunikasi. Walah lele, gandeng-gandeng kok loro. Wong awakmu wis cara gampangane ini loh kebanggaan saya. Si ayam ini kebanggaan saya. Itu ada. Baru setelah itu dia tidak dicarikan obat. Dicarikan asupan yang bernutrisi seperti tomat dan sebagainya. Itu hanya soal ayam. Baru soal ayam. Belum soal-soal apa? Hewan-hewan ternak yang lain. Juga belum soal sikap komunikasi terhadap tanaman juga. Iya. Belum, itu masih jauh. Saya ambil contoh soal ayam. Orang-orang botoh-botoh ayam itu berinteraksi dengan ayamnya. Itu seperti berinteraksi dia dengan anaknya. Jadi ada kedekatan. Emosional itu sangat-sangat terlatih. Sangat-sangat terlatih. Ketika ada sabung ayam, semisal ada sabung ayam. Lah wong sing di kabyo iku pitike, kok sing loro iki wonge iku lho. Lah itu kan ada ikatan emosional tersendiri. Iya. Itu baru ayam. Nah, ketika tanaman juga begitu. Tanaman juga nggak jauh beda dengan ayam itu tadi.
Oke Gus, untuk menandaskan dan sekaligus memberikan stabilo garis bawah Ya, terhadap apa yang sudah Gus Iqbal sampaikan. ya. Pesan yang bisa disampaikan ke anak-anak muda apa terkait dengan kemauan untuk terus menanam? Ya, gini loh. Kalau ini untuk anak muda pada umumnya ya, yang khususnya juga yang sudah menempuh pendidikan di universitas. Di universitas. Itu ya, Mbok ya mikir bagaimana kita itu mau merdeka. Soal pangan aja kita itu masih beli. Soal pangan, belum obat yang untuk tanaman itu sendiri, itu masih beli. Jadi nggak ada, tingkat kreativitasnya itu nggak ada sama sekali. Iya, iya. Kontribusinya untuk alam itu loh nggak ada. Atau karena ini Gus, misalnya kita jadi geser sedikit. Iya. Menanam tadi itu menjadi sebuah komoditas akhirnya. Iya. Yang ujung-ujungnya atau step awalnya saja itu sudah menghitung untung rugi tadi itu, ditebasno, dikulakno dan seterusnya. Itulah yang merusak. Padahal Jadi menanam itu bukan soal uang atau soal aku jijik dan lain sebagainya, itu kan soal egoisme. Menanam itu bukan soal itu. Menanam itu soal pangan. menanam itu soal Pangan. Pangan. Bukan soal uang, bukan soal untung atau rugi. untung atau rugi. Lah untung atau rugi lah kamu itu nggak menanam, kamu itu judi. Kalau kamu menanam, iya, tanamannya itu dirawat dengan baik. Kamu harus tahu apa yang unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. Unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman itu ada 2, makro dan mikro. Oke, setelah itu panen diapakno iki? Setelah panen ya kamu nikmati hasil panen itu bagaimana. Untuk mensuplai kebutuhan primer. Untuk mensuplai kebutuhan primer. Ketika kebutuhan primer itu sudah ada, sudah diterima, maka ada feedback. Oke. Gus Iqbal punya pengalaman itu enggak? Punya. Gimana itu? Ketika saya itu panen cabai, itu saya buat sampingan makan gorengan ya. Ya. Makan gorengan sore-sore. Mensuplai kebutuhan pondok juga. Mensuplai kebutuhan pondok juga. Mensuplai kebutuhan. Ini saya secara pribadi dulu. Ya. Ketika itu saya nikmati, maka ada feedback. Oh, salah siji nih wujudnya Rahman karo Rahim iki ngene iki to. Hanya salah satu. Hanya salah satu. Contoh lain. Saya beri contoh, ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya di sawah, saya itu lihat sawah, lihat tanaman, lihat padi yang belum di usia panen. Itu saya lihat. Di situ itu ada ada hewan-hewan liar, kados keong, ada keong, ada macam-macam, ada belalang dan lain sebagainya. Itu jadi rumah mereka. Lalu beranak-pinak dan sebagainya. Dan setelah melihat itu, saya itu berpikir, oh ini toh yang dinamakan ekosistem itu ini toh. Yang dinamakan ekosistem itu ini toh. Saya berpikir sampai segitu. Yang lebih lebih terasa. Gitu. Lokasi sawah saya itu jauh dengan kali, juga jauh dengan kolam. Kolamnya pun itu juga baru dibuat, dan itu belum saya isi ikan sama sekali. Iya. Terus Kok ada ikan yang kalau orang Jawa itu nyebut wader pari. Kok bisa di sini? di genangan itu tadi. Iya, di genangan air kolam itu gimana? Wong saya nggak ngisi kok. Wong anak-anak juga saya tanya nggak ngisi. Kok ada hewan di sini? Jarak sawah sama sungai itu jauh. Ada kalau 1 kilo itu ada. Apa ya terus iwake itu mencolot miber ning terus ning kolamku napa pripun? Iya. Apa kok rutuh teko langit kan mboten. Disitulah saya berkesimpulan bahwasanya
Allah selaku Rabbul Alamin itu kalau menghendaki sesuatu yang hidup juga akan kun fayakun. Ya, tanpa harus kita bisa menalar secara utuh kan. Iya. Jadi asma Allah Al-Hayy itu nyata di sawah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, Sobat Nurani, ini statement yang cukup menarik dari Gus Ibat. Sifat Allah Al-Hayy yang maha hidup itu bisa kita temukan di pinggir galengan, di tengah sawah, di sela-sela kehidupan tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang ada di ekosistem sawah. Di situ sifat Al-Hayy Allah mengejawantah. Dan pengalaman-pengalaman menarik semacam ini agaknya tidak cukup untuk kita ceritakan, tapi akan sangat bermanfaat apabila kita mau dan rela melakukan sekaligus menjadi pelaku dari gerakan menanam itu sendiri. Sahabat Nurani, cukup kiranya dialog kita dengan Gus Ibat pada kesempatan kali ini, dialog yang cukup menarik, dan ini kalau kita terus-teruskan bisa sampai sehari semalam, 2 hari 2 malam kan ini kok. Karena kita juga harus imbang, jernih dan paham dengan komposisi waktu, maka cukup kiranya untuk sementara dialog kita dengan Gus Ibat terkait dengan tema gerakan menanam. Selanjutnya kita kembali ke Cak Farid untuk memberikan beberapa statement penutup. Kita persilakan kepada Cak Farid, monggo. Terima kasih Cak Saiful, Gus Ibat. Sahabat Nurani, banyak hal dan pembicaraan yang luar biasa yang pada episode kali ini yang bisa kita petik dari narasumber kita yang begitu istimewa, Gus Ibat. Banyak ilmu yang kita dapatkan, mungkin sahabat Nurani yang tetap stay akan mendapatkan inspirasi tentang perubahan dari generasi muda yang bisa dikatakan hedonis, bisa dikatakan asik dengan dunia yang gemerlap, bisa beralih untuk kemandirian dirinya sendiri, dimulai dari menanam seperti apa yang kata Gus Ibat, kun fayakun. Allah pasti ikut bertanggung jawab kalau punya niat. Dan episode kali ini mungkin Gus Ibat nanti di episode berikutnya akan kita kembali untuk menjadi narasumber dengan tema-tema yang lain, karena malam ini sangat kurang kalau kita membicarakan tentang perihal pertanian, menanam dan lain-lain. Nanti mungkin episode berikutnya Gus Ibat akan kita menjadi rujukan kembali untuk menjadi narasumber di tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih Gus Ibat kehadirannya. Baik sahabat Nurani, dari pembicaraan kita dengan narasumber tadi saya dapat catatkan sebuah quote dari Gus Ibat. Bagaimana kita mau merdeka jika soal pangan saja kita harus bekerja untuk mendapatkan uang dan lekas bisa makan? Kenapa mesti uang dahulu? Kenapa kita tidak bekerja untuk menanam atau beternak yang bisa kita makan secara mandiri? Demikian sudut nurani, jernih, seimbang, manusiawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.